Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tema kita pada video kali ini adalah pengenalan alat-alat kaligrafi. Jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita kenal dulu alat-alat apa saja yang kita butuhkan untuk belajar, sampai ke alat apa aja yang kita butuhkan untuk membuat karya nanti. Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis, insya Allah bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke bab pena atau kolam kaligrafi yang akan kita gunakan untuk menulis, latihan, sampai pembuatan karya. Baik, langsung saja. Kolam yang pertama yang akan saya kenalkan adalah ini. Ini namanya kolam handam. Kolam handam itu seperti teman-teman lihat, fungsinya ya sangat bagus untuk menulis kaligrafi, untuk kita latihan, berkarya pun juga bisa dengan kolam ini. Ini kolam sangat familiar di Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau cari atau kalau mau beli kolam ini itu sangat mudah. Insya Allah langsung dapat di toko-toko online atau di sanggar-sanggar kaligrafi. Nah, terus setelah itu untuk kita latihan keseharian nanti, kita juga menggunakan kolam ini, kolam bambu. Nah, ini yang di tangan saya yang pertama adalah bambu biasa. Jadi kalau teman-teman di daerahnya ada pohon bambu atau banyak pohon bambu, cari aja yang kecil dan potong. Nah, nanti kita potong agar bisa difungsikan untuk menulis kaligrafi seperti ini. Baik, terus yang kedua adalah kolam bambu pancing. Nah, kalau saya biasa menyebutnya bambu pancing karena saya kalau nyari ini itu di toko-toko pancing terdekat. Nah, ini teman-teman juga bisa jadi opsi untuk latihan. Kolam ini lumayan kuat, ya kurang lebih sama seperti handam. Jadi untuk latihan teman-teman bisa cari handam atau enggak bambu pancing atau bambu biasa. Baik, setelah itu, nah di sini ada kolam, kolam jawi. Kolam jawi itu kenapa disebutnya kolam jawi? Karena dia familiar di Indonesia, di Jawa, makanya orang khotot-khotot di luar sana banyak yang menamakan ini kolam jawi. Kolam jawi ini kita dapatkan di pohon aren. Nah, kalau teman-teman di daerahnya ada pohon aren, itu teman-teman bisa lihat pohon aren itu ada lidinya. Nah, itu yang kita pakai adalah lidi aren. Lidi aren itu yang saya punya seperti ini. Nah, ini beberapa stok saya untuk saya buat untuk menulis, untuk latihan ataupun membuat karya. Nah, kolam jawi ini sangat bagus menurut saya untuk hot yang bermata pena kecil 1 mili atau 2 mili sampai 3 mili. Ini sangat bagus sekali karena dia itu nggak cepat tumpul, jadi kita nggak ngeraut terus, ngeraut atau meruncingkan lagi ya, seperti itu namanya kolam jawi. Terus setelah itu ada kolam tumar. Kolam tumar itu yang seperti ini. Nah, ini juga banyak kita dapatkan di Indonesia. Kalau saya memakai ini biasanya untuk membuat lauhah. Lauhah itu ya seperti karya, atau saya biasa lomba itu pakai kolam ini. Ya pokoknya ini kolam untuk berkarya, kolam paling mulia lah disebutnya. Kenapa mulia? Karena kolam ini ya sangat bagus juga. Dia bisa menyerap tinta banyak, jadi goresan itu nggak cepat habis. Udah gitu ya pokoknya enak dah pokoknya. Ini juga dari bambu sebenarnya, tapi dibuat seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau pakai ini, saya sarankan untuk membuat karya-karya yang fenomenal aja atau event-event tertentu, jangan buat harian karena ya harganya relatif ya mahal, ya sesuai dengan kualitasnya sih menurut saya. Baik, setelah itu ada juga kolam
apa ya, kolam kaligrafi atau nib pen. Nib pen itu yang seperti ini. Ini ujung mata penanya itu dari besi seperti ini. Tapi ya sama aja sebenarnya, fungsinya sama, untuk menulis juga, menulis kaligrafi juga. Ini dari besi. Ini gantinya kolam jawi. Kalau mau nulis naskhi yang kecil-kecil itu bisa pakai kolam ini dan enak juga. Teman-teman bisa lihat, nah ujungnya itu sama seperti kolam jawi. Nah, dipotong sedemikian rupa agar bisa dipakai untuk menulis kaligrafi. Ada beberapa merek yang terkenal, ada Rotring, Iridium, Parker, atau Osmiroid, atau manuskrip, atau dan lainnya, masih banyak lagi. Tapi sebenarnya sama aja, tinggal kitanya aja yang pakai bagaimana. Nah, tapi untuk yang pemula atau yang baru belajar seperti kita itu, enaknya cukup pakai handam saja. Handam atau kolam jawi yang tadi saya perkenalkan. Nah, insya Allah ini handam sangat bermanfaat, sangat mudah kita dapatkan. Udah gitu harganya relatif murah. Atau juga bambu, teman-teman bisa jadi opsi, pilih bambu atau handam. Ya sama-sama bagus, sama-sama murah, dan sama-sama mudah didapatkan. Oke, setelah itu ada juga yang seperti ini. Ini snowman tapi didesain untuk al-khattat. Nah, al-khattat itu kaligrafer, drawing pen for calligraphy. Nah, itu sama aja seperti ini. Ini biasa saya gunakan untuk menulis cepat biasanya. Kalau saya pengen coret-coretan, ini saya bawa kemana-mana. Daripada bawa tinta, bawa ini, ya cukup pakai ini. Tapi saya nggak rekomendasikan ini untuk membuat karya. Masih banyak yang lainnya. Terus ada juga kolam-kolam pendukung untuk membuat tulisan kita semakin bagus, teman-teman. Yaitu ada ini comic pen. Comic pen itu ya biasanya kita pakai buat finishing karya agar tulisan itu lebih bagus. Nah, itu pakai comic pen. Samping-sampingnya kita ratakan, samping-sampingnya kita tebalkan pakai ini. Nah, itu bisa jadi opsi untuk finishing karya. Ada juga comic pen nggak lepas dari ini kuas. Nah, kalau ada tinta yang kurang pekat, kurang bagus, atau tinta ketebalan, nah itu bisa kita modif dengan comic pen ataupun dengan kuas. Kolam pendukung lainnya itu ada ini. Nah, ini namanya cutter pen. Cutter pen itu ya cutter sebenarnya. Ini alat buat finishing karya. Kalau teman-teman pernah nulis dan tulisannya itu ujungnya kurang rapih, bisa dikerok pakai cutter pen seperti ini. Untuk dapetinnya juga gampang, di toko alat tulis teman-teman bisa cari, insya Allah ada. Terus untuk alat pendukung lainnya, nah ini kita ke alat-alat untuk motong pena atau motong kolam, motong handam. Nah, itu teman-teman bisa cari ini. Ini ada pisau untuk untuk memotong handam atau meraut handam. Atau teman-teman kalau susah cari pisau seperti itu, teman-teman bisa cari ini cutter yang tajam pastinya, agar potongan lebih halus gitu. Terus ada juga gunting itu fungsinya ya untuk untuk menggunting ujung mata pena seperti ini. Nah, mata pena, ujungnya kita bisa gunting seperti itu. Atau tanpa gunting pun sebenarnya bisa, teman-teman bisa pakai ini. Nah, ini namanya makot. Makot itu tatakan untuk kita memotong pena, ujung mata pena. Nah, ini ujung mata pena diletakkan di sini. Habis itu pakai pisau ataupun pakai cutter itu dipotong seperti ini. Nah, dipotong miring seperti ini.
Atau kalau susah cari mahkot, teman-teman bisa cari biasanya pakai kayu sih. Kalau teman-teman punya alat-alat masak, ibunya mungkin bisa pinjam talenannya. Nah, itu talenan itu bisa dijadikan tatakan untuk memotong mata pena ini. Dan alat pendukung lainnya, nah ini kita bisa gunakan polyester. Nah, polyester ini untuk alas ketika kita menulis. Ketika teman-teman menulis pelajaran atau karya atau menulis harian itu enak bawahnya itu pakai ini atau alasnya itu pakai ini. Teman-teman bisa dapatkan ini di toko elektronik biasanya. Kalau teman-teman beli kulkas atau beli magic jar atau dan lain sebagainya, itu biasanya di packing dengan polyester seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat untuk alas untuk menulis, agar tulisan itu lebih enak. Tulisan ketika kita menulis tuh rasanya empuk, dan gitu tinta itu lebih mudah kita atur. Mungkin itu dari perpenaan dan juga alat-alat pendukung agar tulisan kita lebih bagus. Selanjutnya kita akan bahas ke tinta. Seperti yang teman-teman lihat di sini, banyak sekali tinta macam-macamnya dan merek-mereknya. Ada tinta Cina, tinta Jepang, Winsor, atau tinta Jerman, Suminica, atau dan lain-lainnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya kasih tahu yang sering dipakai untuk keseharian kita belajar sampai ke pembuatan karya. Baik, sekarang kita mulai dari tinta Cina atau tinta yang sering kita gunakan untuk keseharian. Tinta Cina itu seperti ini. Ini adalah tinta Cina yang familiar di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa beli tinta Cina yang merek apa aja. Yang penting tinta Cina, warnanya hitam. Itu bisa jadi opsi untuk kita belajar keseharian. Tapi kalau saya, keseharian saya itu pakai tinta Jepang. Nah, ini ada dua opsi. Ada yang tutupnya kuning ataupun putih. Menurut saya, kalau saya pribadi, ini sama-sama bagus. Tapi tinta Jepang dibanding tinta Cina itu lebih mahal sedikit, ya nggak masalah lah. Kalau tinta Cina itu kekurangan yang paling saya tidak suka adalah dia mungkin cepat bau. Tapi kalau tinta Jepang lebih hitam, kualitas juga lebih oke, warna hitamnya pekat, dan juga yang terpenting adalah tidak bau. Oke, selanjutnya adalah ini tinta Parker. Tinta Parker ini itu biasa saya gunakan untuk pena kaligrafi atau nib pen. Itu buat keseharian seperti yang ini. Nah, pena-pena ini itu bisa diisi tinta dan isinya saya biasanya gunakan Parker. Ada banyak merek, ada Parker, ada Hero, ada Dolar, tapi saya biasa gunakan Parker. Selanjutnya adalah tinta Rotring. Nah, di sini yang saya punya warna hitam dan putih. Ini tinta sudah masuk untuk membuat karya karena kualitas tinta yang sangat bagus dan warna pekat, dan yang terpenting dia anti air. Jadi tidak mudah luntur dengan air ketika kena keringat dari tangan kita. Ini adalah Rotring. Kalau mau bikin karya silakan pakai Rotring juga bagus. Oke, selanjutnya adalah tinta Daniel. Tinta Daniel ini itu setahu saya buatan Indonesia. Yang punya itu kalau nggak salah ya pokoknya ada Danielnya namanya gitu. Nah, tinta Daniel ini kalau saya pribadi bagus juga. Itu untuk tashe atau ketika ada orang belajar
kita sebagai guru itu mentasehnya atau membenarkan tulisannya itu pakai tinta Danil karena harganya yang terjangkau, relatif murah di Indonesia dan mudah kita dapatkan. Tapi buat pembuatan karya juga oke. Dan selanjutnya adalah tinta ini Winsor dan India Ink. Ini saya gunakan untuk membuat karya yang itu berbasic warna hitam, pekat, habis itu mengkilap, tebal dan tidak mudah luntur ketika kena keringat atau air. Itu dua tinta ini sangat recommended banget. Jadi teman-teman kalau mau bikin karya yang di atas kertas mukohar untuk pertandingan atau perlombaan di mana saja, itu saya rekomendasikan pakai tinta ini. Baik, selanjutnya adalah tinta Jerman atau kita biasa menyebutnya tinta Suminika, atau ada yang bacanya tinta seming, ada yang bilang ini Suminika bacanya. Yang penting tintanya seperti ini. Ini tinta warna, sebenarnya warnanya itu lengkap, tapi yang saya bawa ini ada warna coklat maupun merah. Itu untuk berkarya nanti. Kalau mau warna apapun itu, tinta ini sepertinya paling bagus untuk dipakai untuk berkarya yang warnanya itu macam-macam. Itu silakan jadi opsi untuk berkarya. Adapun untuk penunjang atau pendukung dari pertintaan itu, teman-teman bisa cari ini adalah retarder. Kalau tadi tinta Cina atau Jepang itu campurannya air, itu sudah bagus. Nah, mungkin untuk Winsor ataupun India Ink ataupun Suminika itu kalau mau lebih cair mungkin pakai retarder itu akan lebih bagus, walaupun pakai air juga bisa. Jadi terserah teman-teman aja. Kalau saya pribadi, saya pakai tinta hitam ataupun tinta warna dari Winsor atau Suminika. Itu saya jarang pakai retarder. Selanjutnya untuk pendukung juga. Nah, ini adalah varnish remover. Itu pokoknya saya pakai untuk membersihkan ketika kita salah. Nah, kalau Winsor atau Suminika itu sangat susah dihilangkan, tapi kalau dengan cairan ini mengandung kimia, itu bisa terangkat dengan mudah. Oke, itu di pertintaan. Masih banyak lagi, ada tinta Bombay, ada tinta pokoknya banyak lah untuk berkarya. Tapi yang saya rekomendasikan untuk kita punyai terlebih dahulu adalah 2 tinta ini atau 1 dari tinta ini. Teman-teman bisa pilih Daiso Jepang atau tinta Jepang yang warna putih ini, atau yang tutup kuning, ataupun tinta Cina juga oke buat kita belajar keseharian. Selanjutnya masih di pertintaan, teman-teman sebelum belajar harus beli ini dulu. Ini adalah tempat tinta, contoh tempat tinta yang saya punya. Nah, itu ada yang berbahan plastik atau kaca atau mika atau yang lainnya gitu. Kalau males beli, mungkin teman-teman bisa punya tempat bekas kosmetik atau bekas balsem, yang penting tempat untuk kita naruh tinta, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk tempat tinta. Selanjutnya ada ini ini itu likoh. Likoh itu bahasa Indonesianya? Ya pokoknya untuk kita kalau meracik tinta biar tinta itu nggak langsung keluar, itu pakai likoh. Nah, likoh ini aris pisang yang saya sering gunakan.
yang saya gunakan untuk keseharian. Tapi untuk berkarya atau buat lomba-lomba biasanya pakai ini. Ini adalah likoh dari kain sutra atau benang sutra. Ini lebih lembut dan di Indonesia sangat jarang ada, tapi jarang udah gitu harganya ya menurut saya lumayan tinggi dibanding ini. Atau kalau teman-teman susah cari aris pisang atau sutra, itu teman-teman bisa pakai kapas atau bisa pakai spon atau busa kasur, ya pokoknya bisa menahan tinta biar nggak langsung jatuh gitu ke bawah ketika kita meracik tinta. Baik teman-teman, kita masuk ke bab kertas sekarang. Sebelum itu, kertas itu sangat banyak macam-macamnya. Akan tapi kertas yang kita pakai untuk kaligrafi umumnya itu cuman 1, 2, 3, ya kurang lebih 4 jenis kertas. Nah, dan untuk kita pakai harian latihan, saya kasih tahu itu adalah kertas ini. Ini adalah kertas art paper atau kertas kinstrik atau kertas yang biasa kalau teman-teman punya kalender, itu biasa kalender itu dicetak dengan kertas kinstrik atau art paper. Itu karakternya itu mengkilap dan tahan air. Kalau mau beli itu saya rekomendasikan yang gramaturnya atau ketebalannya cari yang 120 sampai 150 agar tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal, dan juga ukurannya A4 atau F4 aja. Oke, selanjutnya ini ada kertas art paper yang sudah saya modif. Nah, ini sekilas kertas ini terlihat seperti kertas klasik atau seperti kertas handmade gitu. Tapi sebenarnya ini teman-teman itu adalah kertas art paper yang dicampur atau dikombinasikan dengan teh gope atau teh tubruk atau teh poci tubruk dan lain-lain sebagainya. Ini bisa buat berkarya, bisa buat opsi, relatif murah karena kita hanya modal teh tubruk, udah gitu pakai kertasnya kertas art paper. Untuk teman-teman yang mau mencoba atau yang mau belajar bikin kertas teh, insya Allah saya akan buatkan tutorial khusus buat bikin kertas teh. Baik, selanjutnya adalah kertas kalkir. Nah, kertas kalkir ini itu kertas transparan, udah gitu juga bisa dibuat kertas untuk mencetak karya. Nah, ini adalah contoh kertas kalkir yang udah ada tulisannya. Ini punya murid saya, itu namanya Zuhrufan. Ketika dia sudah menyelesaikan pelajaran di buku 1 Rik'ah, itu saya minta pelajaran terakhirnya untuk dijadikan karya, dan ini adalah sketsanya gitu. Sketsanya pakai nulis biasa, tapi bedanya dia pakai di atas kalkir. Setelah itu baru dipindahkan ke kertas mukohar atau kertas teh. Pokoknya intinya kalkir itu buat kertas untuk mencetak karya atau menjadikan kolip itu ya pokoknya kasaran atau cetakan untuk kita pindahkan ke kertas yang bagus seperti kertas teh ataupun kertas mukohar. Atau kalau teman-teman susah cari kertas kalkir, ini bisa jadi opsi, itu kertas roti, kertas yang biasa untuk bungkus roti. Itu teman-teman bisa
dapatkan di toko perlengkapan roti. Insya Allah murah dan mudah dicari. Ini juga sama fungsinya seperti kalkir, yaitu kertas untuk mencetak karya atau membuat sketsa karya di sini. Setelah bagus dipindahkan ke kertas mukohar atau kertas teh. Dan ini adalah kertas mukohar. Kertas mukohar itu ada yang bahan dasarnya itu dari handmade atau buatan tangan. Jadi kertasnya itu buatan tangan dari bahan-bahan alami seperti pelepah pohon ataupun kayu, pokoknya buatan tangan handmade. Ada juga yang bahan kertasnya itu dari pabrik, sudah dari pabrik. Nah, yang seperti ini adalah pabrik yang saya punya. Ini sisa dari mukohar kemarin saya berkarya. Baik, mukohar ini adalah kertas yang umum digunakan untuk berkarya klasik atau kita mengikuti event-event perlombaan di luar atau di ASEAN atau internasional. Itu umumnya kalau kaligrafi klasik itu pakai kertas mukohar. Jadi kalau nanti teman-teman sudah belajar lebih jauh dan di tengah-tengah itu ingin membuat karya, itu sangat bagus sekali memakai kertas ini. Membuat karya klasik itu sangat bagus sekali pakai kertas ini. Kertas ini di Indonesia lumayan jarang, tapi ada. Silakan dicari, bisa dicari teman-teman masing-masing. Baik teman-teman semuanya, di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara memotong pena handam atau pena bambu. Maka saya ingatkan ke teman-teman untuk mencari pena dari handam atau bambu, dan juga sediakan cutter atau pisau yang tajam pastinya, dan juga gunting, atau kalau teman-teman mau pakai mahkot silahkan pakai mahkot. Jangan lupa ikuti terus channel ini, insya Allah bermanfaat. Dan yang terakhir, ini semua berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.